Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, guys? Oke, sehat selalu kan ya? Wah, luar biasa. Oke, pada kesempatan ini kita belajar mengawali yaitu simulasi dan komunikasi digital. Apa sih materi pelajaran ini? Ini adalah pelajaran yang baru yang tidak kamu terima dulu di SMP. Mungkin ada yang sudah mendapatkan pelajaran komputer, ada yang tidak. Nah, simulasi dan komunikasi digital ini adalah suatu upaya mengkomunikasikan gagasan atau konsep melalui presentasi digital. Ya. Nah, ini untuk apa? Materi ini berguna sekali pengembangannya yaitu pada saat kerja atau berkreasi dengan komputer atau smartphone kalian. Bisa digunakan nanti belajar edit video, edit foto, edit gambar, kemudian mengolah kata, mengolah data, dan pekerjaan-pekerjaan lain yang hubungannya dengan jaringan internet dan komputer atau smartphone. Apalagi kita adalah sebagai warga negara digital atau biasa dikenal netizen. Apa itu netizen? Yaitu orang yang menggunakan sosial media dengan jaringan internet dengan perangkat digital seperti smartphone atau laptop. Jadi sebagai warga negara digital pun kita punya tata krama seperti kita menjadi warga negara biasa. Ada norma yang harus diperhatikan ya, dan kita pun harus cerdas dalam menggunakannya. Nah, sekarang komunikasi itu apa? Komunikasi adalah penyampaian informasi yang berupa pesan, ide ataupun gagasan dari satu pihak ke pihak yang lain, di mana kedua pihak itu mengerti dengan apa yang kita bisa bicarakan. Jadi ada dua pihak, satu sebagai komunikan ya yang ngomong gitu, yang satunya yang menerima atau menerima informasi. Jadi data atau informasi yang disampaikan itu tersampaikan kepada pihak lain. Jadi tidak ada istilah komunikasi yang terputus. Nah, komunikasi itu ada dua macam, yaitu verbal dan non-verbal. Verbal ya seperti saya ngomong ini, ya ada yang bicara, ada yang mendengarkan atau sebaiknya, atau komunikasi secara langsung tidak melalui satu perantara atau apapun. Nah, ini pun juga ada tata keramanya, ada sikap-sikap yang harus diperhatikan atau dikenal dengan adab, tata cara, ya seperti dicontohkan di sini ada Pak Obama dengan Pak Pangeran William. Pada saat Pak Obama ngomong, Pak William mendengarkan dengan khidmat sambil ngapu rancang istilahnya, yaitu memegang kedua tangan dengan sedikit menunduk. Sama saja dengan Ibu Michelle dan putri dari Inggris ini. Yang kemudian kedua adalah komunikasi nonverbal, ya, yaitu komunikasi yang secara tidak langsung tapi menggunakan tanda-tanda atau bahasanya itu bahasa isyarat, ya bisa dengan tangan, itu yang dikenal dengan saudara kita yang ABK, anak berkebutuhan khusus, tunawicara, itu menggunakan bahasa isyarat seperti ini. Atau orang dengan menggunakan bahasa namanya body language atau bahasa tubuh. Dengan bahasa tubuh tertentu orang dapat mengetahui apa yang sebenarnya mau dikatakan. Nah, bagaimana untuk mengatasi masalah, apa seharusnya yang harus dilakukan? Pertama dalam menyampaikan ide gagasan, itu bagaimana ide dan gagasan itu ditemukan. Pertama adalah karena mendapat masalah. Ya, karena mendapat masalah, kemudian berpikir untuk mengatasi masalah.
baru kemudian timbul ide gagasan, ide atau gagasan. Contohnya saat ini masalahnya adalah banyak yang bermasalah pada kuota. Ya, akhirnya berpikir bagaimana cara mengatasi masalah kuota ini. Karena setiap minta kuota, minta uang untuk beli kuota, data, itu Bapak Ibu suka marah-marah. Ya. Nah, solusinya apa? Solusinya adalah punya penghasilan. Caranya bagaimana? Dilakukan dengan cara-cara yang baik tentunya. Akhlakul karimah. Kalau di rumah ya bisa bekerja dengan orang tua, membantu semua pekerjaan orang tua, kemudian diberi upah. Nah, upah ini kemudian dikumpulkan untuk ditabung, suatu saat butuh kuotanya habis, bisa untuk membeli. Caranya bagaimana? Tunjukkan sikap-sikap yang baik pada orang tua, jangan hanya rebahan saja. Yang kedua, dengan melakukan satu wirausaha. Yang paling mudah saat ini adalah bisnis online. Ya, bisa menjadi reseller atau dropshipper. Caranya bagaimana? Ya bergaul dengan orang-orang yang punya pengalaman seperti itu. Kemudian dipelajari, dicontoh, kemudian dilakukan. Nah, komunikasi yang baik jika informasi yang disampaikan diterima sama isi dan maknanya. Jadi dengan komunikasi yang baik, kita bisa mencapai apa yang kita tujukan. Misalnya tadi masalahnya adalah karena tidak punya kuota. Kemudian berteman dengan orang yang sudah melakukan perdagangan misalnya. Baik itu offline maupun online. Nah, kemudian informasi itu diserap. Caranya pada saat berkomunikasi dengan orang lain, ngobrol, itu istilahnya kosongkan gelas Anda. Artinya bahwa pada saat saya ngomong sama orang lain, saya itu merasa nggak bisa. Bukan sebaliknya. Sehingga nantinya informasi yang masuk pada kita itu banyak dan tidak terputus. Nah, solusi dari ide kreatif yang baik ini adalah salah satunya cirinya adalah mampu mengatasi masalah secara permanen. Jadi masalah kamu tadi adalah misalnya kuota. Kemudian dengan melakukan satu bisnis online atau offline atau membantu orang tua, kemudian diberi upah oleh orang tua apa saja, sehingga masalah kamu menjadi selesai. Yaitu tadi bisa membeli kuota secukupnya atau kapanpun dibutuhkan. Kemudian kedua, dapat dilakukan sesuai dengan kemampuan. Nah, kemampuanmu itu di bidang apa? Di bidang penjualan atau di bidang membantu orang tua. Ada yang mengatakan, wah saya nggak bakat jualan. Nggak apa-apa, tapi bakatnya adalah menggunakan otot untuk membantu orang tua atau pekerjaan yang lain. Ini sama bagusnya. Kemudian yang kedua adalah bermanfaat bagi orang banyak. Ya, tentunya tidak bertentangan dengan hukum dan mampu menginspirasi orang lain. Maka dari materi nanti akan saya sampaikan bagaimana kamu bisa membantu orang lain dengan sharing-sharing yang positif. Artinya saya mengajak kalian untuk berpikir positif dan menciptakan suasana positif di kelas. Nah, dari Ki Hajar Dewantara, bagaimana kita dapat berpikir kreatif itu dengan 4N. Niteni atau mengamati orang lain, niroke atau menirukan, nambahi atau memodifikasi, atau nemoke atau membuat sesuatu yang baru. Atau bisa juga dengan ATM, amati, tiru, modifikasi. Ya. Nah, supaya terbiasa atau punya kebiasaan kreatif ini, apa yang dilakukan? Setiap hari lakukan hal yang baru, lakukan kebaikan baru yang sebelumnya belum pernah dilakukan. Ya, nanti kalau ini sudah kebiasaan ini dilakukan terus, lama-lama proses kreatif itu akan terjadi. Jadi kreativitas itu enggak
enggak serta-merta kamu harus kreatif terus langsung kreatif, enggak, tapi melalui proses. Ya, jadi setiap hari lakukan sesuatu kebaikan yang baru yang sebelumnya belum pernah kamu lakukan. Nah, sekarang pertanyaan dari saya. Bagaimana cara menjual sisir pada seorang biksu? Ya, ceritanya inilah tantangan bagi 3 salesman yang mau naik pangkat menjadi manajer. Harus bisa menjual cincin yang sisir yang sebanyak-banyaknya kepada seorang biksu yang tidak punya rambut. Gimana caranya? Nah, salesman pertama orangnya itu tokleh itu, apa adanya. Datang ke biksu, apa kabar? Sehat selalu, keperluan saya mau menjual sisir. Wah, biksunya marah-marah, dikira menghina. Langsung salesman pertama itu diusirnya. Kemudian sales kedua datang. Dia menawarkannya gini, biksu, apa kabar ya? Gimana kalau orang yang datang ke vihara ini sebelum masuk harus sisiran dulu? Nah, biksunya setuju, maka biksu itu hanya membeli beberapa sisir sejumlah cermin yang ada, yang ditempatkan di beberapa tempat, tetapi nggak banyak. Nah, kemudian datanglah salesman ketiga, terakhir. Biksu, wah viharanya ramai sekali ya. Wah iya, kayaknya pada mendapat pencerahan ya. Oh iya, mereka sangat bahagia sekali gitu. Nah, ternyata salesman itu hanya datang dan memuji-muji saja. Apa yang dilihat dia puji, apa yang dilihat dia komentari dengan komentar yang positif. Akhirnya si biksu tanya, sebenarnya kedatangan Anda itu bagaimana? Nah, salesnya baru ngomong, bagaimana kalau yang datang itu mendapat kenang-kenangan dari biksu berupa sisir yang ada tanda tangannya biksu. Wah, menarik sekali. Wah, kebetulan ini yang datang itu banyak sekali. Oke, saya pesan sisir yang jumlahnya banyak. Nah, moral cerita itu adalah poin yang sama, yaitu menjual sisir, tapi dengan disampaikan dengan cara yang berbeda. Oke, selamat melakukan kreativitas. Tetap sehat, tetap lakukan protokol kesehatan. Semangat pagi, saya bisa luar biasa.